Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang bermudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah bersenantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ada dua materi di himpunan putusan tarjih yang terpaksa saya lewati karena keterkaitan keilmuan. Yang pertama materi pedoman hisab. Nanti pimpinan cabang bisa meminta Ustaz Arif untuk menyampaikan materi ini. Karena nanti kalau yang menyampaikan saya keilmuannya tidak mencukupi, khawatir sesat dan menyesatkan. Nanti kalau Ustaz Arif yang menyampaikan, beliau insya Allah menguasai, karena biasanya sarjana syariah itu belajar ilmu falak. Ini materi hisabnya saya lewati Pak Sepan. Kemudian yang kedua materi tata kelola air, karena banyak regulasi yang harus disampaikan, juga keilmuan saya tidak mencukupi untuk menjelaskan itu. Nanti bisa meminta yang ahli di dalam pengelolaan air untuk menyampaikan putusan tarjih. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Isra itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Maka untuk kajian putusan tarjih berikutnya, setelah melompati dua materi, kita akan kaji tuntunan menuju keluarga sakinah. Kali ini insya Allah diupayakan. Kalau yang menyampaikan masih bujangan dipertanyakan. Iya, nanti Mustamin bisa bertanya, Anda menyampaikan tuntunan Anda sendiri belum nikah, itu kan kena pasal Jarkoni. Jadi menyampaikan materi, iya. Kalau menyampaikan materi ini, insya Allah saya tidak akan ditanya begitu, karena saya sudah menikah 18 tahun yang lalu, jadi sudah lama. Di tuntunan keluarga sakinah ini, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Di putusan tarjih ini mengawalinya dengan Islam sebagai agama rahmah, agama yang rahmah. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Rasul, illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam.
Di dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Tayamum, ketika Rasulullah menyebutkan ada 5 hal yang Allah berikan kepada Rasul yang tidak Allah berikan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah. Di antaranya menyangkut ini. Yang pertama, kata Rasulullah, diberikan rasa takut atas musuh-musuh orang-orang mukmin ketika Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan dalam rentang 1 bulan perjalanan. Jadi kalau mendengar di Madinah Rasulullah mengumpulkan pasukan, maka musuh-musuh orang-orang mukmin itu merasa takut. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, Allah halalkan untukku ghanimah. Ghanimah atau al-anfal, rampasan perang. Karena memang kalau kita membaca sejarah para nabi dan rasul terdahulu, hampir-hampir nabi dan rasul terdahulu tidak mengalami peperangan. Kecuali Nabi Daud, itu pun sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Karena yang berperang adalah Raja Tolut melawan Raja Jalut, dan posisi Nabi Daud adalah prajuritnya Raja Tolut. Tetapi kalau kita membaca sejarahnya Rasulullah SAW, beliau mengalami banyak peperangan. Dan beliau tidak hanya duduk-duduk di Madinah, tetapi beliau ikut terjun langsung di dalam peperangan. Maka Allah halalkan ghanimah untuk Rasulullah. Jatahnya di Al-Quran surah Al-Anfal itu adalah 1/5. 1/5 dari total ghanimah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyampaikan bahwa Allah jadikan untukku semua bumi adalah masjid dan suci untuk bersuci. Jadi kalau kita datang waktu sholat, kemudian tidak menjumpai masjid dalam arti bangunan, kita bisa sholat dimanapun. Tapi tidak bisa sholat kapanpun. Nggak bisa, harus waktunya. Iya, nggak bisa sholat kapanpun itu dimanapun iya. Tapi kapanpun tidak boleh, harus masuk waktu sholat. Kecuali mengambil rukhsah. Jamak akhir misalnya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menyampaikan, nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaum tertentu. Sementara aku, kata Rasulullah, diutus untuk seluruh manusia. Ini makna rahmatan lil alamin, Allah utus Rasulullah untuk semua manusia. Bapak Ibu bisa membuktikan bagaimana seruan nabi-nabi terdahulu kepada umatnya, mereka memanggil dengan ya qaumi. Sementara Rasulullah ketika menyeru mesti menggunakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Tidak mengatakan ya qaumi, tidak. Kita lihat di Al-Quran surah Al-A'raf. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini contoh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya juga sama. Allah menyampaikan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum ittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kalimatnya sama, ya qaumi, wahai kaum. Maka makna rahmatan lil alamin, diutusnya Rasulullah bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi kata Rasulullah, aku diutus untuk semua manusia. Jadi kita yang berkebangsaan Indonesia
itu sudah tepat mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah diutus untuk semua bangsa. Nah, lalu yang kelima, yang Allah berikan pada Rasulullah tidak Allah berikan pada Rasul selain Rasulullah. Kata Rasulullah, aku diizinkan memintakan syafaat. Ini anugerah yang Allah berikan kepada Rasul. Kemudian di Al-Quran surah Saba ayat 28 Allah menyampaikan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu dan tidaklah kami mengutusmu ya Rasul, illa kecuali kafatan linnasi, untuk seluruh manusia, kafah, keseluruhan, dengan mengemban dua tugas. Apa tugas pertama? Basyiro, untuk menyampaikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa hudu bihi mutasyabih. Gembirakanlah, kata Allah. Siapa yang digembirakan? Alladzina amanu wa amilus sholih. Orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang mau beramal soleh. Amanu, mereka yang telah beriman, wa amilus sholihah, dan mereka yang telah beramal soleh. Ini basyir. Kemudian nazironya apa? Peringatannya apa? Akan adanya siksaan Allah bagi mereka yang tidak mengikuti dakwahnya Rasulullah. Nah, dua ayat inilah yang dijadikan sebagai pendahuluan dalam tuntunan keluarga sakinah bahwa Islam adalah agama rahmah, Islam adalah agama yang peruntukannya untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua, Al-Islam memberikan kesetaraan kepada, di sini kalimatnya, kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Jadi perempuannya didahulukan, laki-lakinya dikebelakangkan. Kesetaraan dalam hal apa? Kesetaraan di dalam kesempatan beriman kepada Allah. Kesetaraan di dalam beribadah kepada Allah. Kesetaraan di dalam beramal soleh. Perkara nanti penempatan posisi itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Yang menjadi dalil dari kesetaraan perempuan dan laki-laki ini, yang pertama Al-Quran surah Az-Zariyat 56. Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah tidak menyebutkan laki-laki, tetapi menyebutkan al-insan, manusia, berarti meliputi laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama. Apa kewajibannya? Liya'budun, supaya mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah juga memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah menilai ketakwaan, Allah menilai kemuliaan seseorang bukan karena jenis kelamin, bukan karena laki-laki lebih mulia daripada wanita, bukan karena wanita lebih mulia daripada laki-laki, tidak. Tetapi Allah menilai kemuliaan seseorang berdasarkan atqakum,
kualitas ketakwaan. Ini bukti Al-Quran, bukti Al-Islam menyejajarkan perempuan dengan laki-laki di dalam urusan ketakwaan sama. Kemudian yang ketiga, Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. An-Nahl surah ke-16. Allah menyampaikan, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, siapa saja yang beramal solih, min zakarin, di antara laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa, dan dia itu mukminun, mukmin. Jadi amal solih atau amal yang baik itu hanya akan diterima oleh Allah jika yang beramalnya wa huwa mukmin, iman. Ini sama dengan yang Rasulullah sampaikan ketika menyemangati orang-orang beriman tentang melaksanakan saum. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Dasarnya harus iman. Dasarnya karena keyakinan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan? Falanuhiyannahu hayatan thayyibatan. Maka pasti kami akan berikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Jadi kita oleh Allah diberikan janji akan mendapatkan kehidupan yang baik jika melakukan dua hal. Satu, iman. Dua, amalnya soleh. Apa kriteria amal soleh itu? Satu, ada perintahnya. Termasuk tuntunan keluarga sakinah, berkeluarga itu ada perintahnya. Nikah itu ada perintahnya. An-Nisa ayat yang ketiga. Allah menyampaikan di An-Nisa ayat 3 itu, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Zalika adna alla ta'ul. Jadi ini dasar orang menikah. Kemudian yang populer biasanya terjemahnya muncul di kartu-kartu undangan, itu Ar-Rum ayat 21 ya. Apa Bapak Ibu? Nah, itu ayat. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Biasanya juga dibaca oleh para qori atau qori'ah sebelum mengawali acara walimatul urus. Termasuk MC-nya juga baca ayat ini. Di bolak-balik di bacaan. Kan sakinah di situ. Itu amal soleh ada perintahnya. Yang kedua, amal soleh itu cirinya ada uswahnya. Makanya Rasulullah menyampaikan, ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Buktinya apa? Ya aku menikah, aku berkeluarga, aku makan, aku minum, aku beristirahat. Ini Rasulullah menyampaikan. Sehingga al-Islam itu mengajarkan umatnya untuk ittiba. Kalau Rasulullah menikah, ya umatnya menikah. Kecuali karena ada faktor tertentu yang kemudian menyebabkan seseorang tidak menikah. Tertentunya tertentu syariat. Tapi umumnya aturan itu berlaku untuk semua orang muslim. Kemudian yang ketiga, nawaitu. Nawaitunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menikah pun niatnya adalah ibadah. Bukan kenapa nikah? Ya karena sudah saatnya. Kenapa menikah? Digeda-geda wong tua ya akhirnya. Bukan, tapi karena ibadah. Ini amal soleh. Jadi kalau imannya sudah,
amalnya soleh sudah, maka kata Allah, Allah akan siapkan kehidupan yang baiknya di mana, Bapak? Di dunia dan juga di akhirat. Kehidupan yang baik di dunia yang seperti apa? Kalau terkait dengan perintah nikah, kehidupan yang baik di dunia tentu sakinah. Sakin itu kan tentram. Islam nikah ada perasaan tentram. Kalau sudah menikah malah tidak tentram, berarti ada yang salah. Salah milih, cari sendiri. Berarti ada yang salah. Nanti kita akan ketahui kesalahannya di mana setelah ngaji tuntunan keluarga sakinah. Kemudian yang kedua, hayatan thayyibah kapan? Nanti. Ketika seseorang itu mentaati Allah, mendapatkan hayatan thayyibah ketika nanti di barzah. Karena di barzah juga orang-orang beriman akan mendapatkan kebaikan. Nanti dicek pada kitab Sahih Al-Bukhari. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang gambaran keadaan di barzah. Kemudian kehidupan yang baik berikutnya kapan? Di mahsyar. Dan yang terakhir, kehidupan yang baik adalah yang Allah janjikan di dalam jannah. Jadi orang yang mentaati Allah, ujungnya mendapatkan kehidupan yang baik adalah dalam jannah. Nanti PR-nya, Bapak Ibu, nanti pulang dari sini ada kajian lagi katanya jam 8. Kita selesai jam 8 ya. Jadi supaya ada tanya jawab, nanti 8:04 saya selesai. 15 menit untuk diskusi. Kalau tidak ada ya alhamdulillah, tadi saya pulang cepat. Kalau sekolah kan begitu Pak ya. Kalau pulang cepat muridnya senang, gurunya senang. Sama-sama senang. Jujur saja daripada tidak jujur. Ya. Kehidupan yang paling baik ya nanti di dalam jannah. Nanti PR-nya habis ngaji atau habis duhur, silakan baca Al-Quran surah Ar-Rahman tentang gambaran surga. Kemudian baca Al-Quran surah Al-Waqiah tentang gambaran surga. Itu semuanya nanti menyemangati Bapak Ibu. Ya, saya baca bolak-balik. Nah, di dua surah itu Allah bercerita para penghuni surga diberikan makan daging dari berbagai macam jenis burung. Ya, tinggal kerentek saja kan nanti Allah kabulkan. Berbagai macam buah yang dapat dipetik dari dekat. Nah, kalau baca ayat itu bayangan saya apa? Ngeteng karo ngemeti wowoan kan. Iya, makanya menyemangati. Kalau lagi down, imannya down, mesti baca Ar-Rahman karo Waqiah. Ada surga, ada neraka. Nanti semangatnya muncul. Nah, itu yang harus dilakukan. Kan tadi basyiro wa nadhiro. Kalau sudah diceritain surga kok tidak tertarik, neraka kok tidak takut, ya something wrong. Ada yang salah di dalam hati. Ditawani dia tidak mau, diancam hukuman orang beti, ada sesuatu berarti. Jangan-jangan sawaun alaihim. Ini orang normal itu sawaun alaihim. Di mana-mana orang tahu hadiah itu ya segera. Wong mau belanja saja, sudah niat toko A, sampingnya toko B, diskon up to 70%, belok. Iya, apalagi ini kan. Hanya persoalannya oleh Allah, baik surga maupun neraka kan dibuat gaib. Makanya kan kalimatnya iman. Sebab urusannya dengan hati. Kemudian dalil berikutnya Al-Quran surah An-Nisa 124. Ini sama. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqir. Jadi laki-laki perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Berikutnya Al-Quran surah At-Taubah 71.
Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mukmin yang sebelah barat, mukminah yang sebelah timur. Ini posisi duduknya begitu ya, bukan keadaannya nanti dah. Ini posisi duduknya di depan saya. Kan barat itu. Apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mukmin dengan sebagian mukmin dengan sebagian mukminah aulia. Menjadi pelindung, menjadi penolong, menjadi teman setia. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya boleh berteman setia dengan sama mukmin. Ini ayatnya. Ya. At-Taubah 71. Lah karena teman setia, maka punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ya'muruna bil ma'rufi. Memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Ini kan sama dengan Al-Quran surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hadiahnya apa? Wa ulaika humul muflihun. Kalau mau beruntung ya'muruna bil ma'ruf. Maka karena kita orang mukmin, Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan segan untuk ngajak saudara mukminnya melakukan kebaikan. Dan yang diajak jangan tersinggung. Kalau ada yang ngajak, berterima kasih kepada dia, doakan dia dan bersyukur kepada Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, syukur hambamu kepadamu yang telah menggerakkan hati saudara hamba sehingga dia mengajak hamba sehingga hamba mendapatkan kebaikan. Jangan dimusuhi. Kadang-kadang yang rajin ngajak dimusuhi. Begitu mangapan ngomong orang ngomong. Wis nganti pan ngejak kok ya. Lagi ora tiyang nyung dene iki. Iya. Wayan hauna anil munkar. Orang mukminah punya kewajiban mencegah orang berbuat kemungkaran. Termasuk mencegah orang-orang yang sedang pada ghibah. Apa sih habub wae? Kowe mesti ghibah ngerti ora? Ki ora ghibah ki fakta. Sing ngarane ghibah ki fakta. Kalau bukan fakta namanya fitnah. Oh iya ya, astagfirullah. Sudah istighfar, sudah. Jangan terus pimen mikir lanjutannya. Nah, payung enak nemen lekoh kayak rujak ulet. Ngerti lekoh, Bu? Luget. Kan rujak ulet gue anak lontong ya. Ya, saya kan hanya berhayal, gue. Dan tidak boleh makan pedas. Kemudian kewajiban berikutnya apa? Orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Wa yuqimunas shalah. Salat. Jadi yang laki-laki yang wajib salat, yang perempuan ya wajib salat. Perkara posisi berbeda, aturan Rasul begitu. Jadi jangan sampai perempuan bilang, "Pak, kan sama, boleh dong ngimami." Ya kalau mau ngimami ya makmumnya perempuan semua. Jangan pengen ngimami laki-laki. Nanti malah makmumnya nggak sholat, malah ngelengi imamnya. Jangan. Jadi sudah diatur aturannya seperti itu. Syariatnya seperti itu. Nah, termasuk posisi softnya juga diatur itu oleh Allah SWT. Tapi kewajiban sholatnya sama-sama diwajibkan untuk wa yu'tuna zakata. Orang mukmin punya kewajiban menunaikan zakat.
Mukmin berharta kena kewajiban zakat. Mukminah berharta punya kewajiban zakat. Kemudian kewajiban berikutnya apa? Wa yuti'unallah, sama-sama punya kewajiban mentaati Allah. Ini yang Allah sampaikan. Yang terakhir, wa rasulahu, itu sama-sama diwajibkan untuk mentaati Rasulnya. Ini dalil-dalil yang disampaikan untuk menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, sebelum masuk ke konsep keluarga sakinah, ini kan baru di pendahuluan. Tantangannya apa? Keluarga-keluarga muslim di era global. Kalau disimpulkan ada 4 kategori tantangannya. Kategori pertama, keluarga yang hanya suami pencari nafkah. Jadi yang nasab itu hanya suami. Berarti nanti yang mengelola kegiatan di rumah selama suami di luar itu hanya istri. Termasuk yang didik anak-anak ketika suami tidak ada itu hanya istri. Ini di era kita ada. Suami yang kerja, istri rumah tangga di rumah. Kemudian yang kedua, tantangannya ada keluarga yang istri pencari nafkah, suami yang di rumah. Ya ada, karena sudah dicantumkan berarti ada. Yang namanya ilmiah itu kan konsepnya, teorinya, empirisnya semuanya dijadikan sebagai dalil, sebagai bukti. Ada yang istrinya cari nafkah, suaminya yang di rumah. Apa Pak? Bulanan darah. Yang ketiga, ada keluarga yang kedua-duanya mencari nafkah. Suami istri itu mencari nafkah. Jadi anak istrinya dengan siapa? Ya dengan rewangnya. Ini yang paling berat nomor 4. Ada keluarga yang kedua-duanya pengangguran. Ini ada di halaman 353. Enteng. Apa ya? Iya, kalau dua-duanya pengangguran kan yang berat orang tua dan mertuanya. Iya, saudara-saudaranya juga gitu ya. Itu tantangannya yang nanti akan kita bahas konsepnya. Bagaimana keadaan-keadaan itu dapat diberikan solusinya. Bagaimana mudah-mudahan di rahmat Allah ini 3 hal yang menjadi dasar tuntunan keluarga sakinah sebelum nanti masuk ke konsepnya. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, monggo Pak. Tapi si istri itu mencari nafkahnya dengan wanita Iya. Di dalam hadis Rasulullah SAW kan menyampaikan untuk menyemangati kan ya. Yang pertama menyampaikan begini. Engkau membawa kapak, mencari kayu, kemudian menjualnya lebih baik daripada engkau meminta-minta. Nah, kalau di era kita sekarang karena sudah tidak boleh ngambil kayu di hutan, kan lebih baik engkau membawa karung, mencari rongsokan, lebih baik daripada engkau meminta-minta. Kan gitu. Kan sekarang orang buang sampah itu sekarang punya nilai ekonomis. Iya, dari tempat sampah sudah dicari. Berarti kan ada yang ambil manfaat. Dibawa oleh truk pembawa sampah, dibuang ke TPA, masih bisa dicari lagi. Berarti kan masih ada nilai
ekonomisnya. Ini kan bisa. Seandainya si suami kemudian mendapatkan uzur tidak bisa mencari nafkah. Ini tidak bicara tipe suami yang sungkan plus nan, sungkanan, gue kangelan. Sungkan masih bisa diubah dengan sungkanan, gue kangelan. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan hendaknya engkau berhenti meminta-minta atau engkau akan menghadap Allah dengan wajah tanpa kulit, tanpa daging. Ini peringatan kepada para peminta-minta untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan seseorang boleh meminta jika satu, dia bangkrut. Jadi mantan orang kaya. Tahu-tahu bangkrut, kerut-kerut, nyungsep-nyungsepnya. Perusahaannya hilang, rumahnya hilang, hanya tinggal ini pakai. Itu pun boleh minta hanya untuk makan. Atau yang kedua, orang yang menolong orang yang bangkrut sehingga dia bangkrut. Kakaknya bangkrut, kata adiknya bilang, Mas tak rewangi, tak sahuri, malu bangkrut. Nah ini boleh meminta untuk makan. Atau yang ketiga, ketika orang diputuskan oleh orang satu kampung, dia memang miskin. Satu kampung sepakat, yang paling miskin siapa? Wong sak kampung ngadeg kabeh nuding wong gue, Pak. Nah, itu berarti. Tapi yang terjadi di hari kita sekarang nanti meminta-minta bukan hanya untuk makan, tapi untuk disimpan. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya orang-orang seperti ini perlu untuk diberikan pemberitahuan, perlu untuk diberikan nasihat agar menghentikan perbuatan itu. Karena nanti kasihan ketika dimasak. Apalagi kalau diamati masih minta-minta padahal sakunya sudah pada pating ke tembol, ke tembol dur, nisor kayak. Kadang-kadang kalau orang mau beri bilang, Bapak mohon maaf ini mau memberi, tapi uangnya besar, berapa? 50. Oh ada kembaliannya, ini kan. Jadi hendaknya berhenti untuk tidak meminta-minta. Itu peringatan dari Rasulullah. Kalau si suaminya sehat, ya si suaminya yang diberikan kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab. Al-Quran surah An-Nisa 34. Setelah menikah itu suami punya kewajiban untuk wabima anfaqu min amwal, memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi suami yang bekerja nanti hasilnya diberikan kepada istri. Begitu Pak. Sekarang pada ngamen itu malah apa namanya kalau kayaknya pinjam ya Pak itu. Kalau yang ngamen memberi Pak, minta ada dia punya modal. Untuk menghadapi itu kita memberi apa tuh? Kalau mengacu kepada Al-Quran, kemudian mengacu kepada pernyataannya Rasulullah, di Al-Quran Al-Baqarah 177 kan Allah menyampaikan wasailina wa firqob, orang yang minta-minta, yang wajib diberi orang yang minta-minta itu yang datang ke rumah. Kan pernyataannya kalau ada yang datang ke rumah untuk meminta-minta, maka engkau wajib memberinya walaupun yang datang naik kuda. Jadi yang datang ke rumah. Kalau yang di jalan-jalan kan tidak usah. Apalagi ada perda itu. Nah, ada perdanya kan. Jadi kalau datangnya ke rumah ya silakan. Berapa? Sesuai dengan kerelaan dan kemampuan. Misalnya biasanya di tempat kita itu kan menjelang Ramadan apa Idul Fitri? Menjelang Idul Fitri. Biasanya ada yang ke rumah minta sodako, ya siapkan saja. Siapkan 200.000, dijoli 2.000-an kan. Iya kan 2.000. Mau ngate Pak? Ya berarti 200.000 dijoli 500-an, 500. Jangan satu orang 200.000 mau nyerbu kabeh. Iya, kan? Pasti. Prinsipnya begini. Kalau ada yang datang ke rumah meminta, kemudian Bapak Ibu ada, jangan sampai bilang tidak ada. Termasuk biasanya ada Ibnu Sabil.
Makanya mesti ada wabnis sabil kan gitu kan. Ada yang di rumah ngomong, Pak, saya dari kota A kehabisan ongkos. Tidak usah banyak pertanyaan. Tidak usah tanya mana KTP-nya, mana surat jalannya, mana izin RT RW-nya. Tidak usah. Jadi kan mau ngasih berapa? 20? Pasti mau. Masukkan amplop aja. Mohon maaf ya Mas, mau diterima mampunya segini. Sudah akan perkara dia murni ya urusannya dia dengan Allah. Urusan kita dengan Rasulullah. Kan Rasul pesan kalau ada yang datang ke rumah dikasih. Kan gitu. Jadi jangan lihat yang datangnya, tapi lihat yang nyuruh perintah memberinya. Kan kita sering begitu. Kenapa kita sering tidak rela, Bapak Ibu? Karena kita melihat yang di depan mata. Kita tidak melihat yang ada di balik itu. Ini orang ke sini. Kenapa dia tahu ke sini? Ya Allah, bukankah rumah di Tegal banyak? Kenapa datangnya ke sini? Kenapa tidak datang ke rumah yang paling besar? Kenapa tidak datang ke rumah pejabat? Karena Allah memilih panjenengan untuk dibukakan pintu surganya oleh orang itu. Maka kalau ada yang ke rumah, ngomong saja dalam hati. Lawang suarga dibuka di wong kowe. Kasih. Makanya sekarang kan yang banyak rumah pintunya bukan orang-orang yang biasa, yang mewah-mewah kan pintunya. Iya. Tidak apa-apa, kan Allah bukakan pintu surga. Kemudian begini, Bapak Ibu. Ini cerita pengalaman ya. Mudah-mudahan sebagai ibrah bagi kita semua. Saya lebih banyak tinggal di kota ini dan jarang pulang ke kampung. Setiap pulang ke kampung, ada yang ke rumah. Bukan orang situ. Saya berpikir ini orang tidak tahu jadwal saya pulang karena jadwalnya tidak reguler. Dia tidak WA saya, tapi kenapa setiap saya ke sana pas dia ke rumah? Kalau bukan Allah, siapa lagi? Maka pernah suatu ketika dia datang ke rumah, ada kakak dari Bandung. Kakak tanya, "Siapa Bang? Ngapunten Mas, kula mboten tepang. Sering meneh." Nggih, rutin. Rutin mboten pokoke anggere kula mriki diganing tiyang mriku mriki. Ngerti arane? Mboten. Apa kata kakak saya? "We sing gerakna Gusti Allah lagi buka pintu surgane kok. Dinehi sing gede, sing ikhlas." Makanya kan saya punya konsep infak sedekah yang paling bagus adalah besar dan ikhlas. Dia ngajari kakak. Ngomongnya dinehi sing gede, sing ikhlas. Masuk buka dompet kari pirang, kari papat. Ya loro ewang. Kari papat biru-biru ya Bu, loro ewang masukkan. Tidak usah banyak wawancara. Dan tidak tanya namanya siapa. Kemarin saya ke sana, saya tanya Mbak, bapak-bapak sing biasa meneh, Bu Pak, lawas orang meneh. Terakhir meneh pas kon orang meneh. Ya itu pun rencana Allah. Jadi ada saatnya dia diberi lewat rezeki yang dititipkan pada saya, ada saatnya memang tidak diberi oleh Allah SWT. Kalau berpikir begitu, Bapak Ibu, bohong. Jangan punya banyak pikiran begini. Ya gua nggak ngerti yang nemen ya, nggak nemen bisa nemen ya. Mikirnya, mari jengkel, mari dongkol. Orang kena duitnya digawa, orang kena kesesek, turun karuan pahala kan. Jadi berpikirlah yang positif. Bahasa mundune pati-pati kue wong meneh sing ngongkon Gusti Allah. Silakan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wis pati-pati kue bahasa Indonesia. Iya. Mau Pak? Istri orang muslimah, tapi punya suami, dia rajin istri, tapi dari suami itu tidak mau dipegang, atau sebaliknya suaminya itu rajin ibadah, tapi istrinya tidak. Contoh ada Nabi itu kan Nabi itu istilahnya bukan, tapi istrinya tidak. Iya. Baik, begini Bapak Ibu. Ada hal yang
manusia tidak bisa ikut campur. Namanya hidayah. Lihat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56 ya. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah akan berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka Allah memberikan ibrah kepada kita. Nabi Nuh, istrinya tidak beriman. Anaknya ada yang tidak beriman. Nabi Ibrahim, ayahnya tidak beriman. Azab. Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Nabi Musa, ayah angkatnya tidak beriman. Nabi Muhammad, dua orang pamannya, Abu Lahab dengan Abu Thalib tidak beriman. Ini perkara hidayah. Muncul pertanyaan lagi begini, Pak, lah itu kan Nabi kok istrinya kafir, bagaimana hukum pernikahannya? Kan belum turun Al-Baqarah 221. Syariat Al-Baqarah 221 baru berlaku untuk umatnya Rasul. Bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrikah. Wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki musyrik. Itu syariat yang baru Allah sampaikan untuk umatnya Rasulullah. Kalau Nabi terdahulu kan belum terkena aturan ini. Jadi jangan membandingkan, dong Nabi Nuh bojone kafir ora apa-apa. Lah kita ikutnya Nabi Muhammad bukan Nabi Nuh. Kita mengimani Nabi Nuh iya. Tapi syariat yang kita ikuti adalah syariatnya Nabi Muhammad. Nah, ketika seorang suaminya sudah mentaati Allah, kemudian istrinya belum menjadi tanggung jawab, maka di An-Nisa ayat yang ke-34 Allah menyampaikan tuntunan. Apa kata Allah? Wallati yakhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madoji fadribuhunna. Ada 3 tahapan pendidikan supaya istrinya mau mentaati Allah, harus diberi mau itu. Jangan suaminya taat, tidak mau ngajari istri. Mana ngaji kalau ustaz deh. Bojone ngomong, Mas, aslinya bojone sampean bojone ustaz deh, Mas. Kan gawat mana. Kan yang punya kewajiban didik itu suami. Iya, hanya persoalannya kemudian banyak wanita lebih ngandel ustaz deh daripada suaminya. Bisa nih Bu. Bisa nih Bu. Karena banyak suami yang belum konsisten. Ngandani ta iya hak ngawune hak. Iya hak. Tang ngandani bojone. Bojone kan nulis sih, kon awas. Nah, begitu si suami melakukan pelanggaran, serangan balik kan, wong sampean nggih iya lagi kae sih kiye kan. Maka lu ngandel ustaz. Karena ibu-ibu nih ustaz itu rupanya istiqomah, sebenarnya suaminya tidak, itu kelemahannya Pak. Sampai-sampai ada jamaah yang pengen ganti suami kan angel. Wah boleh enggak Pak ganti suami? Ya Allah, tanyanya ganti suami. Jangan, yang ada itu diopeni, ditaati bareng-bareng untuk menjadi keluarga yang sakinah. Kemudian yang kedua Pak, nanti kita akan ketemu konsepnya, pembahasan lebih lengkapnya insya Allah di bulan yang datang. Allah beritahu bagaimana caranya sakinah. Caranya adalah mawaddah warahmah. Kita kan sering sambungan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bukan, sakinah itu hasil, mawaddah, rahmah itu cara. Apa sih mawaddah itu? Mencintai pasangan dengan segala kekurangannya. Karena wanita yang ideal, laki-laki yang ideal hanya ada di sinetron. Iya. Ini siapa nih? Di nyata nggak ada, mesti ada kekurangannya. Iya, punya istri cantik sekali, tapi masak lempeng, banyak orang tahu belok-belok. Jadi orang pintar masak, kan bisa. Punya suami ganteng sekali,
Tapi hari ngomong nadanya do terakhir ngentak-ngentak, kan itu namanya kan kekurangan. Inilah yang harus mawaddah. Kemudian warohmah. Warohmah itu apa? Kasih sayang. Bagaimana kasih sayang? Ada kalanya menasihati, ada kalanya meneladani, ada kalanya mendiamkan, ada kalanya membiarkan, ada kalanya dalam tanda kutip memarahi. Itu bagian dari warohmah. Kalau itu dipraktikkan, contoh terbaik siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami dengan 9 istri, dengan ekonomi pas, bahkan sering kurang, karena sering mengganjal perutnya dengan batu, tapi beliau dengan pede mengatakan, baiti jannati. Nah sekarang kalau ada umatnya, suami 1, istri 1, seminggu 7 hari, tukaran 6 dina. Ini. Tukaran maning. Kalau bertengkar tetangganya pada dengar ting glombrang. Tapi sehingga tanggane jengkel apa bu? Anaknya birang-birang kan tanggane kan dijengkel. Orang baik anaknya, tanggane mari jengkel kan. Iya. Jadi konsepnya seperti itu, bahwa kenapa ada yang terjadi laki-lakinya taat kepada Allah, isinya tidak, berarti ada langkah yang belum ditempuh. Mau itu tadi ya Pak. Kemudian mawaddahnya belum, rohmahnya belum, dan yang paling utama doanya belum maksimal. Maka Al-Furqan 74 silakan dipraktekkan. Pak Bibi sudah hafal kan Al-Furqan 74 itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca dengan sepenuh hati bermohon kepada Allah. Juga dibaca Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dibaca. Ya, diperbaiki, didoakan, insyaallah dua-duanya akan menjadi orang-orang yang mukmin dan mukminah. Pas Pak, jam 10. Saya kembalikan pada Mas Rojak selaku pengantar acara.